Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Agus Saputra di channel Agus Saputra Official dalam program belajar bahasa Bugis ya. Bahasa Bugis itu mudah. Benar banget, bahasa Bugis itu sangat mudah untuk dipelajari. Oke, sebelum saya lanjut teman-teman, saya bakalan bagi-bagi hadiah. Ini adalah tas. Ini masih baru ya. Keren kan? Keren ya, keren. Selempang. Ini adalah tas selempang. Saya akan bagi ini pada saat channel saya udah mencapai 5.000 subscriber ya. Jadi bagi yang belum subscribe, subscribe dong ya. Nanti metodenya atau cara untuk mendapatkan tas ini gampang banget. Kalian tinggal share-share aja video-video Agus Saputra Official ya, baik belajar bahasa Bugis, lagu-lagu Bugisnya, atau react-react video-videonya. Yang jelasnya video Agus Saputra Official kalian share-share aja di media sosial kalian, mau di WA atau Facebook, boleh, silakan. Dan kirimkan buktinya ya, dan kirimkan bukti screenshot di WA saya di 0852 4456 7478. Nanti saya konfirmasi, saya akan catat nama-nama kalian. Nanti saya akan undi siapa yang akan mendapatkan tas keren ini ya. Hanya satu orang yang akan beruntung pada saat channel ini udah capai 5.000 subscriber. Jadi ajak teman-teman kalian untuk subscribe ya, biar cepat sampai 5.000 subscribernya ya. Nanti misalnya 6.000 subscriber, saya akan bikin giveaway lagi. Oke, langsung aja. Jika sebelum-sebelumnya saya udah bikin pembelajaran tentang kata kerja, kata sifat, dan bagian-bagian tubuh manusia. Nah, sekarang saya akan bikin pembelajaran tentang sebutan atau istilah dalam keluarga ya, kayak ayah, ibu, anak, istri, dan suami, dan lain sebagainya. Kita harus tahu dong bahasa Bugis dari sebutan-sebutan atau istilah-istilah keluarga itu. Iya kan? Iya kan? Karena kadang juga ada orang yang enggak bisa bedain, misalnya keponakan dengan om. Kan dalam bahasa Bugis ada dibilang amure, ada juga anure. Itu beda loh. Padahal perbedaan cuma 2 huruf aja, M dengan N. Tapi beda. Beda ya. Beda artinya amure dengan anure. Oke, langsung aja kali ya. Jika sebelum-sebelumnya saya nggak pakai topi, saya pakai topi. Sekarang saya nggak pakai topi, ini topi saya. Kita simpan di sini aja ya. Oke, langsung aja kita ke materinya. Jadi pantengin channel ini supaya kalian dapat pembelajaran-pembelajaran atau materi-materi baru tentang belajar bahasa Bugis Agus Saputra Official ya. Kalian tinggal ketik aja di YouTube Agus Saputra Official belajar bahasa Bugis, tak itu bakalan naik semua pembelajaran yang udah saya upload ya. Banyak banget. Oke, langsung aja. Yang pertama, kalian harus tahu dulu arti atau bahasa Bugis dari perempuan dan laki-laki ya. Jadi dalam bahasa Bugis, perempuan itu bahasa Bugisnya makunrai. Makunrai ya, makunrai. Terus laki-laki itu adalah burane. Burane. Bahasa Bugis laki-laki burane. Kemudian ya kita langsung masuk ke istilah-istilah keluarganya ya. Ibu. Bahasa Bugis dari ibu adalah Indo. Indo. Bukan Indonesia ya, Indo tapi Indo. Kemudian ayah, bahasa Bugis dari ayah ambo. 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 Kemudian nenek atau kakek ya, nenek atau kakek. Penyebutannya sebenarnya kalau nenek itu nenek. Kemudian kalau kakek itu bahasa Bugisnya atau penyebutannya biasanya saya sering itu dengarnya lato. Latomu. Artinya buyut ya, itu nenek atau kakek. Artinya orang tua dari orang tua kita ya. Lato atau nenek. Kemudian cucu. Bahasa Bugis dari cucu adalah epo. 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 Epo.
Kemudian cicit. Nah, cicit ya, cucu lalu cicit. Cucunya ini punya anak, itulah namanya cicit. Bahasa Bugis dari cicit apo utu. Apo utu. Utu itu lutut ya, kayak apa? Materi sebelumnya utu itu lutut ya. Jadi apo utu itu artinya sebenarnya cicit ya. Kemudian ini anak. Bahasa Bugis dari anak adalah anak. Anak tapi dia pakai tanda petik ana, tanda petik. Itu penegasan ya, bukan, kita nggak pakai k, tapi penegasan anak. Jadi untuk penegasan a di belakang itu dia kasih tanda petik nak, anak, kayak gitu. Sebenarnya dua, bisa juga pakai wija, wija ya, wijamu, wijaku, anakku ya. Kemudian ade. Bahasa Bugis dari ade adalah andri. Misalnya adikku, andriku, andrimu. Kakak. Bahasa Bugis dari kakak itu deng. Deng atau kakak sama aja. Terserah kalian bisa pakai kedua-duanya. Kalau saya sih biasanya pakai yang kakak, kakak. Kakakku, dekku. Kita ke saudara dulu. Saudara itu bahasa Bugisnya silesureng. Kita sambung tadi yang perempuan, saudara perempuan artinya silesureng makunrai, silesureng makunrai. Kemudian saudara laki-laki. Untuk saudara laki-laki itu bahasa Bugisnya, laki-laki kan tadi artinya burane ya. Kita kasih sambung aja. Saudara laki-laki silesureng burane. Kemudian lanjut. Nah, suami. Bahasa Bugis dari suami adalah lakai. Lakai. Bahasa Bugis dari istri. Istri adalah baine. Baine atau bene ya. Kadang kita kasih a untuk apa ya istilahnya. Tapi kalau kalian mau yang simple pakai bene aja, nggak usah pakai baine. Agak sulit atau rumit pengucapannya baine. Saya biasanya bilang bene ya. Beneku, benemu, bainemu, baineku ya. Walaupun pada segi pengucapan memang agak rumit yang baine, tapi sebenarnya lebih banyak dipakai yang itu, yang baine. Lanjut, besan ya. Besan. San itu bahasa Bugisnya baiseng. Besan. Jadi penyebutannya baiseng. Baiseng, baiseng atau beseng. Orang kadang langsung nggak pakai baiseng, tapi dia pakai beseng ya, beseng. Lanjut lagi ke menantu. Bahasa Bugis dari menantu itu adalah manetu. Manetu. Misalnya istriku, jadi orang tua aku itu nganggap istriku adalah manetu, menantunya. Kemudian mertua, metuang, metuang, metuang ya. Jadi kalau mertuaku, metuaku ya. Kayak gitu aja, simple. Kemudian sepupu. Bahasa Bugis dari sepupu itu sapiseng, sapiseng ya, sapiseng atau sapo. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kata sepupu ini atau sapisang atau sapo ini dalam bahasa Bugis atau dalam kehidupan sehari-hari Bugis biasanya itu bisa merajuk kepada siapa saja. Misalnya walaupun kita nggak ada hubungan keluarga sama sekali, misalnya hanya sekedar teman atau sahabat, biasanya kita bisa pakai itu sapo ya. Itu lebih ke istilah yang erat ya, dalam artian persaudaraan kita sesama orang Bugis. Kita biasanya pakai sapo atau sapisang, terserah kalian bisa. Walaupun bukan sepupu langsung ya, bisa pakai itu. Kemudian om, paman ya, om atau tante, paman. Jadi saya misalnya ada omku atau tanteku, misalnya saya panggilnya amure. Itu saya tadi bilang amure. Jadi pamanku itu saya panggil amure. Kemudian keponakan. Nah, ini tadi yang amure dengan anure. Kalau keponakan itu anure. Dia pakai n, bukan m. Kadang orang itu baku tukar-tukar, jadi agak susah memang. Kemudian yang terakhir, kerabat.
ya, kerabat dekat atau masih ada hubungan keluarga ya, masih ada hubungan keluarga walaupun udah agak-agak jauh hubungan keluarganya atau hubungan darahnya, tapi dia masih tetap masuk dalam kategori keluarga. Bahasa Bugis dari kerabat itu sijing, sijing atau mas sijing. Bisa pakai tambahan mas sijing atau sijing saja bisa. Oke, saya rasa udah cukup ya. Udah agak-agak panjang penjelasan saya dan jangan sampai kalian nggak terlalu paham dengan penjelasan yang saya utarakan kepada teman-teman semua. Tapi harapan saya semoga belajar bahasa Bugis ini tetap eksis dan bisa bahasa Bugis itu bisa menjadi bahasa yang digemari oleh semua orang ya. Jadi saya pengen, misi saya itu sekarang saya ingin bahasa Bugis atau suku Bugis atau kebudayaan dan tradisi-tradisi Bugis itu banyak yang tahu. Saya pengen banget internasional lah. Oke, makasih banget udah nonton dan pantengin channel Lagu Saputra. Nantikan terus video-video berikutnya tentang belajar bahasa Bugis. Jangan lupa subscribe dan share video-video saya kalau kalian pengen tas keren ini ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.